Assalamualaikum teman-teman muslim. Saya Nilam Kusumawardani dari SMP Negeri 58 Jakarta, kelas 86. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Yuk kita simak videonya sama-sama. Kalian tahu gak sih awalnya lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan? Tradisi literasi menyebar ke seantero wilayah Abbasiyah. Tradisi literasi ini menyebabkan perkembangannya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, seni, dan lain-lainnya, maupun ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, maupun ilmu hadis. Tradisi ini juga melahirkan para ilmuwan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada ilmu kedokteran, sejak berkembangnya Bait al-Hikmah, banyak ilmuwan yang tertarik karya-karya terjemahan pengobatan Yunani. Pada masa Abbasiyah, sudah ada rumah sakit yang berfungsi untuk merawat orang yang sakit. Rumah sakit pertama dibuat oleh Harun al-Rasyid pada awal abad ke-9. Tidak lama kemudian, rumah sakit lainnya tumbuh di seluruh dunia muslim. Beberapa dokter yang terkenal pada masa itu diantaranya adalah Ali al-Tabari, al-Razi, Ali ibni al-Abbas al-Majusi, dan Ibni Sina. Selain berpraktik sebagai dokter, mereka juga aktif menerjemahkan dan menulis buku-buku kedokteran. Karya buku mereka menjadi sumber belajar ilmu kedokteran, baik di dunia muslim maupun barat. Di ilmu yang kedua, ada ilmu filsafat. Filsafat berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang banyak menarik minat para ilmuwan. Di dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu filsafat dikenal sebagai istilah al-hikmah dan falasifah. Orang-orang yang ahli di bidang filsafat disebut dengan hukama dan filosof. Sebutan ini diberikan kepada mereka yang menggunakan akal dan logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa filosof yang ternama pada saat itu diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Pada ilmu yang ketiga yaitu astronomi dan matematika. Astronomi dan matematika berkembang cukup pesat selama masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain di Baghdad, observatorium astronomi ini juga dibangun di Damaskus. Di antara para astronom Abbasiyah yang terlibat pada proyek tersebut adalah Ibnu Musa bin Syakir bersaudara dan Al-Hawarizmi. Selain mereka, masih banyak astronom yang karya-karya astronominya memberikan pengaruh yang menentukan pada perkembangan sains modern di Eropa. Yang keempat, ilmu pengetahuan umum lainnya. Selain kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, masih banyak ilmu pengetahuan lain yang berkembang di masa keemasan Bani Abbasiyah, seperti kimia, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui bahwa pada masa itu belum ada spesialis ilmu pengetahuan seperti sekarang. Karenanya, kalian akan menemukan seorang ilmuwan memiliki keahlian di berbagai bidang yang berbeda-beda. Perkembangan ilmu pengetahuan agama. Selain berkembangnya ilmu pengetahuan umum, masa dinasti Abbasiyah juga diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan agama. Jika perkembangan ilmu pengetahuan umum bersumber dari ilmu pengetahuan Yunani yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim, maka ilmu pengetahuan agama bersumber dari pengetahuan dalam Islam sendiri, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu pengetahuan agama yang pertama yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut sebagai ilmu akidah, yang mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan. Ilmu tauhid mempelajari tentang keesaan Allah, dan ilmu usuluddin mempelajari tentang pokok-pokok agama. Ilmu kalam sudah berkembang sejak sebelum masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam sudah mulai muncul sejak akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan awal masa dinasti Umayyah. Yang kedua ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal peribadatan dan dalam berinteraksi sosial. Ilmu fikih termasuk yang paling kuat mendominasikan cara beragama seorang muslim. Disiplin ilmu fikih Hambali berisi tentang pemahaman mengenai pelaksanaan hukum Islam.
baik dalam hal ibadah maupun muamalah, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Masa dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lalu yang ketiga ada ilmu tentang akhlak. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku, atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lainnya. Ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya adalah Al-Mawardi, Miskawayh, dan Al-Ghazali. Yang keempat ada ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis hidup di tengah masyarakat Muslim sepeninggalan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk riwayat yang diceritakan dari satu orang ke orang yang lain secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Pada masa Abbasiyah, ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis. Kitab-kitab hadis ini diberi judul sesuai dengan nama para ilmuwan yang menyusunnya. 1. Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari 810 sampai dengan 870 Masehi. Yang kedua, Sahih Muslim. Imam Muslim 821 sampai dengan 875 Masehi. Yang ketiga, Sunan An-Nasai. Imam An-Nasai 829 sampai dengan 915 Masehi. Dan yang terakhir yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Mereka yang menyusun kitab tafsir ini disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari 839 sampai dengan 923 Masehi. Ia lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabari. Pada masa itu, At-Tabari menyusun kitab tafsir yang cukup lengkap. Kitab tafsirnya berjudul Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau yang dikenal dengan Tafsir At-Tabari. Tafsir ini merupakan pelopor penyusunan kitab-kitab tafsir pada masa-masa berikutnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.